MOB menghadirkan program kuis terbaru Juara Kelas Sarwenda. Dan kita sambut pembawa acara kita, Sarwenda. Hai MOB Lovers, ketemu lagi dengan aku Sarwenda. Dan yang pastinya aku mau ngingetin sebelum melakukan proses syuting ini kita sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu sudah melakukan swab antigen dan bersyukurnya semuanya, aku, talent, kru, semuanya hasilnya non reaktif. Jadi kita bisa melangsungkan syuting ini dengan aman dan yang pastinya sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, kalau kayak gitu nggak lama-lama lagi, pasti kalian penasaran banget dengan peserta kita hari ini. Siapa ya? Kira-kira ini dia. Halo, nama saya Atep Nuryadin, pekerjaan sebagai buruh bangunan, usia saya 35, tinggal di Karangtengah, Lebak Bulus. Pekerjaan sebagai kuli bangunan, keluarga saya tinggal di Garut, dan istri saya sebagai penjual bakso. Motivasi saya mengikuti kuis Juara Kelas Sarwenda ini untuk membantu keluarga, yang utama buat anak istri saya, doain saya ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Hairul Nizam, usia saya 25 tahun, pekerjaan saya sebagai tukang proyek, saya tinggal di Priuk dan keluarga saya juga di sana. Motivasi saya mengikuti kuis Juara Kelas Sarwenda ini untuk membantu keluarga saya dan membantu adik-adik saya. Doakan saya ya. MOB Lovers, sekarang kini kita udah ada Pak Nizam dan Pak Atep. Selamat datang di Juara Kelas Sarwenda. Dan apa kabar nih? Ya, baik. Baik. Kira-kira sudah ada persiapan apa atau motivasinya apa sih ikut kuis ini? Dari Pak Nizam dulu. Oke ya, kalau motivasi saya sendiri itu untuk bantu keluarga dan untuk membantu adik-adik saya tentunya untuk sekolah. Itu motivasi saya. Udah berkeluarga? Belum. Oh, oke. Berarti keluarga itu orang tua gitu Iya, ya, adik-adik. benar, orang tua dan Oke. adik-adik. Pacar udah ada? Sudah. Oke. Kalau Pak Atep? Kalau saya sendiri mungkin motivasi ikut Juara Kelas Sarwenda ini untuk membiarkan anak istri lah. Soalnya kan udah punya keluarga saya mah. Oh, oke. Yang pasti masing-masing peserta punya tujuannya masing-masing. Ya. Intinya itu buat keluarga, pastinya membahagiakan orang sekitar ya. Tapi tenang aja, Pak Nizam dan Pak Atep, kita tuh ada menghadirkan dua jagoan yang akan membantu kalian untuk mendapatkan jutaan rupiah. Karena total hadiah di Juara Kelas Sarwenda itu adalah 10 juta rupiah. Oke, kalau kayak gitu siapa ya kira-kira jagoan kita hari ini? Ini dia. Jagoan yang pertama kita dikenal sebagai seleb TikTok berasal dari Jakarta. Perempuan cantik dan masih muda yang bisa dibilang mirip dengan Nagita Slavina. Siapakah dia? Langsung saja, Nada Aska. Jagoan yang kedua, laki-laki yang pernah menjadi perbincangan netizen, berasal dari Jawa Barat. Ia juga bisa dibilang mirip oleh artis fenomenal Raffi Ahmad. Siapakah dia? Langsung saja, Dimas Ahmad. Yeay, oke. Pak Nizam dan Pak Atep di sini sudah ada Nada dan Dimas. Kalau kayak gitu tanpa basa-basi lagi, kita langsung sweet aja. Jadi Pak Nizam dan Pak Atep bisa langsung sweet, yang menang bisa langsung milih siapa jagoan yang akan membantu kalian. Oke, mulai ya. Mulai, boleh. Yuk, bawa. Aduh. Wih, Bapak gugup gitu, Bapak. Pak Atep menang, mau pilih Dimas atau Nada? Dimas aja deh. Dimas bentar, aja. bentar. Ini yang benar milih saya. SMK saya tidur doang di sekolah. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu abis ini udah baca Google apa atau apa. Saya nggak belajar apa-apa sih. Tapi ya Bapak, kita berjuang bersama, oke? Sip. Oke, kalau kayak gitu bisa langsung Dimas. Oh,
bersama Langsung. Pak Atep, Siap. Pak Nizam bersama Nada di sini. Oke, Mope Lovers, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke babak pertama, yaitu babak siapa cepat dia dapat. Mope Lovers, sekarang kita sudah masuk ke babak pertama di mana peserta menjawab pertanyaan secara cepat. Siapa cepat dia dapat. Dan di babak ini satu pertanyaan memiliki 10 poin. Jadi 10 poin ini bernilai Rp100.000. Dan di babak ini memiliki 10 pertanyaan. Jadi total hadiah di babak ini ada Rp1 juta. Semangat Bapak Atep. Semangat ya. Bapak Atep nomor Pemanasan 1. dulu. Semangat Pak. Kalau kayak gitu bukan pemanasan suara doang, tapi kita pemanasan untuk cek belnya dulu. Karena siapa yang cepat mencet belnya dulu yang bisa menjawab. Tapi peraturannya tangannya harus ditaruh di samping, jangan di atas belnya langsung. Saya selesai membacakan pertanyaan, baru langsung mencet dan jawab. Kalau saya belum selesai, Bapak udah mencet bel misalnya, lawannya yang akan menjawab duluan. Oke? Sudah jelas? Oke, kalau kayak gitu kita langsung coba dulu belnya dari Pak Atep. Pak Nizam? Oke, sudah siap semuanya? Oke, siap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Indonesia merdeka jatuh pada bulan, Pak Nizam? Bulan Agustus. Betul. Bapak, santai, aman. Masih ada 9. Tenang, ini masih baru awal. Ini kita masih pemanasan. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Potongan kain untuk menutupi cahaya disebut? Pak Atep? Kodeng. Betul. Hebat. Pertanyaan selanjutnya. Ini sudah makin cepat ya. Siapakah nama anak dari Ahmad Dhani dan belum. Dua-duanya pencet duluan ini gimana ya? Aduh, iya ya. Ulang ya, dua-duanya karena ini dua-duanya pencet dua-duanya. Jadi saya bingung mau ngelempar ke yang mana. Oke, kita ulang ya. Siapakah nama anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Pak Nizam? Al-El Dandul. Betul. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apakah kepanjangan dari KPK? Pak Nizam? Komisi Pemberantas Korupsi. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Kartun Doraemon berasal dari negara, Pak Nizam? Jepang. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan 3 clue, lalu pertanyaannya. Setelah saya selesai membacakan pertanyaan, baru dipencet belnya. Kalau tidak, seperti tadi, lawannya yang akan menjawab duluan. Jelas? Jelas? Oke, kita langsung mulai. Clue yang pertama. Aku berbentuk kotak. Clue yang kedua. Biasanya aku dipakai untuk berpergian. Clue yang terakhir, aku digunakan untuk menaruh baju, celana, peralatan pada saat aku pergi. Pertanyaannya belum, guys. Santai, guys. Ini apa bingung? Banget Pak ya. Emang kira-kira pertanyaannya apa? Iya bener Pak. Bisa aja saya nanyanya warna aku apa atau apa, emang udah tahu kira-kira pertanyaannya apa? Belum kan ya. Oke, tapi tadi Pak Nizam yang mencet duluan, berarti akan saya lempar ke Pak Atep. Pertanyaannya, apakah aku Tas. kurang spesifik? Pak Nizam? Tadi pencet bel duluan, Pak. Oh iya benar. Benar, Pak. Iya, koper. Betul, jawabannya adalah koper. Oke. Lanjut ya.
Clue yang pertama, aku adalah buah-buahan. Clue yang kedua, aku berwarna merah dan bertangkai. Clue yang terakhir, biasanya aku berada di atas kue. Pertanyaannya, buah apakah aku? Kanizam? Buah ceri. Betul. Semangat. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Clue yang pertama. Aku adalah seorang artis dan stand up komedi. Clue yang kedua. Bisa dibilang aku juga seorang penulis dan sutradara. Clue yang terakhir. Salah satu novel ciptaanku adalah Cinta Brontosaurus. Pertanyaannya, siapakah aku? Nggak ada yang mencet. Raditya Dika. Oh yes, betul. Dua pertanyaan terakhir di babak siapa cepat dia dapat. Dengarkan baik-baik. Clue yang pertama, aku adalah seekor hewan. Clue yang kedua, biasanya aku merayap di dinding. Clue yang terakhir, aku memakan nyamuk. Belum. Pak Atep duluan, kita lempar ke Pak Nizam. Pertanyaannya, bisa aja saya tanya di dinding mana saya merayap, kan bisa. Pertanyaannya, hewan apakah aku? Cicak. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya. Dengarkan baik-baik, sabar, tenang ya. Tunggu saya selesai membacakan clue dan pertanyaannya baru dipencet belnya. Oke? Ini terakhir. Clue yang pertama, aku adalah alat makan. Clue yang kedua, aku biasanya disajikan bersama pisau. Clue yang ketiga, aku memiliki 4 ujung mata yang tajam. Pertanyaannya, apakah aku? Pak Nizam? Garpu. Betul. Yeay, kita sudah selesai di babak pertama, yaitu babak siapa cepat dia dapat. Kalau kayak gitu aku akan membacakan skor sementara di babak pertama. Di babak pertama ini Pak Atep mendapatkan 10 poin. Wow. Dan Pak Nizam mendapatkan 90 poin. Yeay. Oh, Pak Nizam nyontek tuh. Pak Atep mendapatkan Rp100.000 dan Pak Nizam mendapatkan Rp900.000. Yeay. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Berarti yang main di babak selanjutnya itu adalah jagoan yang sudah kalian pilih. Apakah jagoan ini akan membantu kalian untuk menambah poin dan berhasil masuk ke babak bonus atau malah tidak? Nggak tahu. Oke, kalau kayak gitu kita masuk ke babak benar atau salah. Sekarang kita sudah masuk ke babak kedua, yaitu babak benar atau salah. Nah, dalam babak ini saya punya 3 warna kartu yang berbeda. Ada merah, kuning, dan hijau yang masing-masing memiliki tingkatan pertanyaan mulai dari easy, medium, dan hard. Di dalam kartu ini memiliki 5 kategori, yaitu entertainment, film, sejarah, olahraga, dan seni. Kartu ini yang sudah ditumpukan secara acak atau sudah diacak ya sama kru. Oke, kita acak dulu ya nih. Oke, sudah. Setiap peserta diberikan waktu mengambil secara bergiril. Masing-masing pertanyaan memiliki 20 poin yang akan dikalikan Rp100.000. Berarti satu pertanyaan itu bernilai Rp200.000. Dan di babak ini memiliki 10
pertanyaan. Jadi total 2 juta rupiah. Yeay. Nah, tapi di babak ini Cuan. di babak ini yang mulai duluan itu tergantung di babak pertama. Siapa yang poinnya lebih banyak dia yang akan mulai duluan. Gak apa-apa, Tapi nih di babak ini jika peserta tidak bisa menjawab maka akan dikurangi 10 poin. Tapi poin yang tadi tidak akan dikurangi. Jadi uang yang sudah didapatkan tidak akan berkurang sama sekali. Cuman akan minus aja gitu ya kan. Jadi kalian harus struggle sendiri sebagai jagoannya mereka gitu. Dan peserta juga boleh melempar pertanyaan. Jika misalnya Nada melempar pertanyaan ke Dimas. Ternyata Dimas nggak bisa jawab. Jadi Dimas yang dikurangi 10 poin. Nada tidak. Repot ya. Itu namanya games. Oh, games. Iya. Gak apa-apa. Dan kalau misalnya ternyata Dimas bisa berhasil menjawab, Dimas dapat 20 poin, Nada dikurangi 10 poin. Oke, ya. Oke, Jadi, deal itu setuju saya. Kalau nggak bisa jawab dikurangin, dilempar orangnya jawab juga dikurangin gitu. Jadi ya terserah kalian kayak gimana kalian memutuskan untuk mau dilempar atau jawab. Ya, oke. Siap. Jadi sekarang kita langsung mulai pertama dari Nada dulu. Oh, dari aku dulu. Gak apa-apa, biasanya pahlawan tuh belakangan datangnya gitu. Gitu ya. Gitu, di film-film gitu sih. Tapi Pahlawan kesiangan kali. Iya. Ini kuis ya? bedanya 80 poin loh. Gak apa-apa, aman. Tenang. Oke, kalau kayak gitu saya akan membuka kartunya, lalu saya akan memberi tahu warnanya merah, kuning atau hijau. Langsung kalian bisa milih mau dilempar atau dijawab, oke? Oke. Baru dibacakan pertanyaannya, oke? Kita langsung mulai dari Nada. Warna hijau. Main atau lempar? Main. Oke, kategori seni. Alat musik. Bisa dilihat? Benar atau salah, alat musik gambang ini berasal dari Jawa Barat. 10 detik dari sekarang. Padahal jawabannya cuma benar atau salah. Hanya 2 pilihan, tapi pasti 10 detik habis. Jadi benar atau salah? Gambang benar. Benar? Yakin? Yakin. Saya lock jawabannya. Dan jawabannya adalah salah. Yang benar apa? Penjelasannya, alat musik gambang merupakan alat musik khas Betawi yang paling merata. Oke, kalau kayak gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Permulaan yang bagus ya. Tepuk tangan dulu. Permulaan yang bagus, teman. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dimas. Hijau. Ambil dong. Oke, kategori sejarah. Apa? Sejarah. My God. Sejarah. Benar atau salah? Masa keruntuhan Majapahit terjadi setelah wafatnya Empu Tantular. 10 detik dari sekarang. Siapa itu Empu Tantular? Mungkin pada saat kamu pelajaran sejarah kamu tidur. Benar sih. Jadi benar atau salah? Benar. Benar. Setelah Empu Tantular meninggal baru Majapahit runtuh. Biasanya kan gitu, logis. Dan jawabannya adalah salah. Udah yakin banget gitu ya. Kayak ceritanya kayaknya udah meyakinkan gitu. Ya, Biar aku kasih tahu penjelasannya ya. Gajah Mada Hayam Wuruk meninggal dan menjadi awal dari penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Oh, Oke. gitu. Awal yang Ya. bagus. Pengarang yang handal. Oke, berarti ini udah minus-minus semua ya. Oke. Lebih kacau. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kuning. Main atau lempar? Main. Main, oke. Kategori olahraga. Olahraga. Bisa dilihat? Oke. Benar atau salah? Olahraga pada gambar tersebut berasal dari Jerman. 10 detik dari sekarang. Dari mana itu ya? Dari tadi itu. Dari benar. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Oke, kalau kayak gitu aku lock jawabannya dan jawabannya adalah betul.
Alhamdulillah. Oke. Awal yang minimal baik. minusnya yang tadi sudah tertutup lah ya. Hah? Oke, lanjut ya. Lanjut. Karena ini awal yang sangat rata semuanya minus. Oke, pertanyaan selanjutnya berwarna kuning. Main atau lempar? Ambil. Main. Kategori geografi. Astagfirullah. Ini pelajaran apa ini? Kan udah dibacain ada 5 Oh, iya. kategori, ya kan? Benar atau salah? Tanah laterit berasal dari gunung berapi 10 detik dari skala. Tanah apa? Laterit. Yes. Salah. Kalau nggak berasal dari mana? Yang dari berapi itu vulkanik. Oke, kalau kayak gitu aku lock ya jawabannya. Aku lock jawabannya dan jawabannya adalah betul. Kok betul? Tanah laterit merupakan tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi dan mengandung banyak zat besi dan Ngasal. aluminium. Ngitung kancing. Walaupun penjelasannya salah ya, Iya. tapi minimal tebakannya benar. Iya. Kancingnya bener ini 1, 2, Oke. 3, 4, 5. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini merah, main atau lempar? Main. Merah itu paling susah ya. Iya. Oke, main ya. Bismillah. Kategori sejarah. Benar atau salah? Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Merupakan teori dari Brahmana. 10 detik dari sekarang. Aduh, apa itu ya? Lempar aja, lempar. Bener aja deh. 3, Benar, 2, benar. 1. Oke, saya lock benar. Bener atau salah ya? Dan jawabannya adalah Salah. salah. Itu teori Teori Abraham Weiss. Lincoln. Nah, gitu bukan teori Brahmana. Oh, Oke. Lanjut ke Lanjut. pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Oke, kategori merah. Main atau lempar? Lempar. Iya, parah banget. Lempar ya. Lempar. Merah lagi tuh. Oke, sayang sekali kamu lempar karena ini kalau kamu nggak bisa jawab ini, kayaknya kamu nanti aku telepon Raffi ya. Kenapa emang? Kategori entertainment. Shahnaz dan JJ Govinda. Ya. Benar atau salah? Artis tersebut memiliki anak kembar yang bernama Zain dan Zunaira. 10 detik dari sekarang. Siapa itu namanya? Gimana dong? Benar. Benar deh. Benar? Benar. Kalau kamu? Hah? Benar atau Ya, salah? aku mah gimana ntar? Enggak, Gimana? coba jawab dulu. Benar atau salah? Bener. Iya. Bener. Yakin namanya siapa? Zain Zunaira. Oke, kalau kayak gitu kita lock jawabannya dan jawabannya adalah betul. Oh, amal. Bulan puasa tuh harus penuh Aman dengan ya. amal. Lanjut ya. Lanjut. Kategori seni. Ambil. Ambil. Kategori seni. Rumah adat. Benar atau salah, gambar tersebut adalah rumah adat suku Makassar, Balalompoa. 10 detik dari sekarang. Benar. Yakin? Yakin. Oke, kita lock. Dan jawabannya adalah betul. Rumah adat suku Makassar juga memiliki kekhasan rumah adat Sulawesi Selatan yang disebut Balalompoa. Betul sekali. Ini nebak atau benar? Tahu? Pernah lihat sih, tapi lupa. Lanjut. Lanjut dong. Warna kuning. Ambil deh. Ambil. Kategori entertainment. Reza Rahardian. Benar atau salah? Reza Rahardian merupakan aktor Indonesia keturunan Irak. 10 detik dari sekarang.
Betul? 2, 1. Betul. Betul. Kita lock ya. Ya. Dan jawabannya adalah salah. Lah, muka-muka Irak itu. Muka Irak. Mukanya Irak. Beda tipis. Oh, beda teman-teman ya. tipis ya. Pakistan apa nih? Reza Rahardian adalah seorang aktor, model, dan penyanyi Indonesia keturunan Iran dan Ambon, Maluku. Oh, Oke. gitu. Bedain sama Ki. Kita cek ya, tinggal sisa beberapa pertanyaan lagi. Ternyata sisa 2 lagi. Oh. Sisa 2, oke. Ayo. Lanjut, warna kuning, main atau lempar? Main. Main, oke. Kategori sejarah. Benar atau salah? Proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 10 detik dari sekarang. Aduh, lupa lagi. Salah. Salah, kita lock ya? Oke. Dan jawabannya adalah salah. Karena jawabannya adalah betul. kirain Pegangsaan Timur nomor 56. Betul. Oke, pertanyaan terakhir. Ini sebelum pertanyaan terakhir aku kasih tahu dulu. Ya. Total poin akan ditambahkan dan akan masuk ke babak selanjutnya yang poinnya lebih banyak. Dan ini pertanyaan terakhir. Warna merah. Ambil dong. Oke. Kategori olahraga. Zohri. Siapa ini? Zohri. Ya, Zohri, betul. Benar atau salah? Atlet tersebut merupakan atlet lari Indonesia yang meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan atletik junior 2019. 10 detik dari sekarang. Ini yang sendiri itu ganda perwakilan bukan sih? Boleh nanya nggak? 3, Salah. 2, 1. Di lock jawabannya dan jawabannya adalah betul. Gimana? Ya, betul. Oh, betul jawabannya. Betul, kamu jawabannya betul. Oh. Muhammad Zohri meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior tahunnya 2018, bukan 2019. Oke, tepuk tangan dulu buat semua jagoan dan peserta yang sudah melewati babak pertama dan babak kedua. Jadi total yang banyak akan masuk ke babak bonus dan berkesempatan mendapatkan hadiah total 7 juta rupiah. Oke. Kita langsung bacain skor. Boleh. Menang pasti. Di babak pertama dan kedua total poin dari Dimas dan Pak Atep ada di 30 poin yang hadiah 300.000 rupiah. Menang ini babak selanjutnya. Dan Nada dan Pak Niza mendapatkan total poin di 120, berarti 1.200.000 rupiah. Selamat Pak. Dan berarti yang akan masuk ke babak bonus sudah jelas Pak Nizam dan Nada. Terima kasih buat Dimas dan Pak Atep. Semoga bisa menambah rezeki dan yang pastinya semangat dan jangan berkecil hati. Oke? Kalau kayak gitu Pak Nizam dan Nada sudah siap untuk masuk ke babak selanjutnya? Oh, siap. Siap Saya boleh tanya Pak Atep? Siap. Pak Atep itu punya berapa anak, Pak? Saya punya 3. 3 anak. Luar biasa ya, Pak. Oke, Saya kalau kayak belum. gitu. Cepetan. Apa? Belum punya. Kan masih gonta-ganti. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat Pak Atep dan kita masuk ke babak selanjutnya yaitu babak face to face. MOP Lovers,
sekarang kita sudah masuk ke babak ketiga, yaitu babak face to face. Selamat untuk Pak Nizam dan Nada, yang pastinya tadi sudah mendapatkan total hadiah di 1 juta, berapa sih? Di 1.200.000 rupiah. Jadi tenang saja sih, itu udah tidak akan diganggu gugat lagi, sudah menjadi milik Bapak. Tapi kita akan menambah lagi kalau Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di babak ini. Aku bacain dulu aturan di babak face to face. Jadi dalam babak ini memiliki 2 tahap. Tahap pertama memiliki 3 pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda. Ada A, B, C, D. Ada 4 pilihan. Jika kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama akan mendapatkan 300.000 rupiah. Pertanyaan kedua di 700.000 rupiah. Dan pertanyaan ketiga ada 1 juta rupiah. Dan kalau Bapak berhasil menjawab pertanyaan semua ludes di tahap pertama, pertanyaan 1, 2, 3 ludes, Bapak boleh masuk ke babak di tahap kedua yang memiliki 1 pertanyaan esai dengan nilai 5 juta rupiah. Jadi total hadiah di babak ini ada 7 juta rupiah. Semangat dulu. Semangat, semangat. Nah, tapi ada tapinya. Ada tapinya, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak sudah menjawab pertanyaan pertama, Bapak sudah mendapatkan 300.000 rupiah. Saya akan bertanya kepada Bapak, Bapak mau lanjut atau berhenti sampai di sini? Bapak mau lanjut dan ternyata pas lanjut Bapak berhasil menjawab pertanyaan kedua, mendapat lagi 700.000 rupiah, berarti total sudah mendapat 1 juta rupiah. Dan tiba-tiba Bapak masuk ke babak pertanyaan berikutnya, ternyata Bapak salah, hangus yang 1 juta. Tapi yang 1.200.000 yang tadi Bapak dapatkan tidak akan dikotak-atik, akan hangus. Tapi tenang aja, Bapak akan mendapatkan 1 kesempatan bala bantuan, yaitu mendapatkan telepon. Boleh telepon ke siapa aja, teman, dosen, pacar, siapapun yang menurut Bapak atau menurut Nada yang dia ini bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini, gitu, oke? Oke. Jadi ada 1 bala kesempatan. Jadi kalau misalnya sampai salah pertanyaannya, kita stop permainannya. Tapi kalau misalnya Bapak ternyata ragu dan emang, aduh saya merasa sudah cukup nih dapat 2 juta, udah saya stop aja, saya nggak mau maju lagi, itu juga pilihan Bapak, oke? Oke. Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, 1 pertanyaan saya akan berikan waktu 30 detik untuk berpikir jawabannya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Siap? Siap. Oke, tahap pertama pilihan ganda. Pertanyaan pertama, angin muson barat merupakan angin yang berubah setiap berapa lama? A. 1 tahun, B. 4 tahun, C. 6 bulan sekali, D. 3 bulan sekali. 30 detik dari sekarang. Angin muson barat merupakan angin yang berubah setiap berapa lama? A. 1 tahun, B. 4 tahun, C. 6 bulan, D. 3 bulan. 10, 9, 8, 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, yakin? Mau saya lock atau mungkin phone a friend? Ya, yakin saya 6 bulan sekali. Yakin? Oke, kalau kayak gitu Lock aja. kita langsung lock ya. Jawabannya di C, 6 bulan sekali. Bapak nggak mau berhenti atau telepon? Telepon. Atau Bapak udah yakin dengan C? Nggak usah telepon. Saya yakin sih 6 bulan sekali. Ya udah, saya lock ya, Pak. Oke, kalau kayak gitu saya lock jawaban penting yakin. Bapak Iya, di C, 6 bulan sekali. Angin muson barat merupakan angin yang berubah setiap berapa lama, dan jawaban Pak Nizam itu adalah C, 6 bulan sekali. Dan jawabannya adalah betul. Betul sekali. Angin muson barat adalah angin yang
dari arah Asia. Betul sekali Bapak. Bapak sudah mendapatkan Rp300.000 di babak ini. Mau lanjut atau stop sampai di sini? Lanjut aja. Oke, boleh lanjut. Lanjut Oke. saja. Iya. Phonoframe belum dipakai, lanjut aja lah Pak. Boleh. Sayang sekali. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk membentuk A. Dewan Nasional, B. Dewan Reformasi, C. Dewan Perimbangan, D. Dewan Reformasi Bangsa. 30 detik dari sekarang. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk membentuk A. Dewan Nasional, B. Dewan Reformasi, C. Dewan Perimbangan, D. Dewan Reformasi Bangsa. Dan jawabannya adalah B. B. Yakin? Yakin gak? Yakin? B yakin. Di lock? B nggak, Pak? Bapak gimana? Yakin kalau B? Mau di lock? Mau telepon? Atau mau udah? Telepon boleh deh. Telepon ya. Apa gimana? Saya kasih kesempatan buat Bapak. Kalau Bapak mau selesai sampai di sini, boleh. Bapak tetap mendapatkan Rp300.000 ditambah Rp1.200.000. Total Rp1.500.000. Tapi ini waktunya sudah habis, jadi saya lock jawabannya ya. Iya deh. Iya, boleh. Di B. Oke. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk membentuk, dan jawaban dari Pak Nizam dan Nada ada di B, Dewan Reformasi. Dan jawabannya adalah betul. Di B, Dewan Reformasi. Soeharto menyampaikan bahwa dirinya akan membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. Selamat, Bapak sudah mendapatkan Rp1.000.000 untuk di tahap kedua ini. Pertanyaan selanjutnya bernilai Rp1.000.000. Apakah mau lanjut atau selesai sampai di sini? Boleh ya. Iya, Ini Pak. telepon belum? Oh, Masih boleh. ada ya? Iya. Telepon masih ada ya. Iya, Semoga benar. yang ditelepon beneran bisa jawab Iya, ya Pak. benar. Pertanyaan ketiga bernilai Rp1.000.000. Siap? Siap. Pertanyaannya adalah, Bandara Hussein Sastranegara berada di mana? A. Padang, B. Makassar, C. Surabaya, D. Bandung. 30 detik dari sekarang. Bandara Hussein Sastranegara berada di mana? A. Padang, B. Makassar, C. Surabaya, D. Bandung. Jawaban saya Makassar. D. Oke, Makassar. Bandung. D. Bandung. Ini Oh, ada iya, Makassar, ada Bandung. Ada Makassar, ada Bandung. Negara, ya Mau Bandung. Bandung aja, Pak, ya? telepon? Oh iya, boleh. Bandung. Bandung aja deh. Nanti teleponnya lebih susah Ya, lagi. iya. Yang susah lagi yang terakhir. Oke, Oh iya, susah. jadi aku lock nih ya. Iya. Yakin? Yakin? Nggak mau telepon? Nanti aja. Oke, kalau kayak gitu aku lock. Bandara Hussein Sastranegara berada di mana? Dan jawaban Pak Nizam dan Nada ada di Bandung. Bandung. Kita lihat deg-deg. jawaban. Dan jawabannya adalah betul. D. Bandung. Jadi Pak Nizam dan Nada sudah menjawab semua pertanyaan di tahap pertama. Berarti Pak Nizam sudah mendapatkan Rp2.000.000. Semangat, semangat.
Kak Nizam berkesempatan untuk masuk ke tahap kedua. Dengan satu pertanyaan esai, satu pertanyaan juara kelas yang bernilai 5 juta rupiah. Mau main? Gimana? Atau Main. selesai? Boleh. Oke. Tapi kalau misalnya sampai Bapak salah menjawab, 2 juta itu hangus. Kalau misalnya Bapak salah menjawab, 2 jutanya hangus dan Bapak hanya membawa pulang 1 juta Iya. 1.200.000 rupiah. Kalau sekarang Bapak sudah ada 3.200.000 rupiah. Kalau Bapak selesai sampai di sini, duit tidak hangus, sudah dapat 3.200.000 rupiah. Tapi saya tidak tahu apakah itu cukup dengan harapan Bapak atau Iya, kalau gimana, Pak? Bapak mau mendapatkan lebih lagi, satu pertanyaan esai, tidak ada pilihan gandanya, esai bernilai 5 juta rupiah. 5 juta berarti Bapak dapat 8.200.000 rupiah. Saya kasih waktu 30 detik untuk berpikir apakah Bapak akan lanjut atau stop sampai di sini. Karena tidak mungkin saya ketika saya udah bilang lanjut saya akan stop tiba-tiba tidak. Iya. Boleh telepon tapi. Boleh, masih ada. Tapi apakah nomor yang kamu kasih tadi akan membantu karena waktu telepon 30 detik? Keputusan saya udah stop aja. Cukup. Menggiurkan. 8.200.000 rupiah satu pertanyaan. Tapi kalau misalnya ya salah, ya saya nggak bisa bilang nggak apa-apa Pak salah ya. Emang dari 3 juta turun ke 1 juta. Kalau benar naik ke 8 juta, emang pilihannya itu sangat sulit Pak. Iya, benar. Ya, kayak angkanya tuh jauh banget gitu ya Pak. Iya. Jadi saya juga Iya. bingung Pak, Bapak yang mana? Iya, daripada hilang semua mending sedikit aja lah, nggak apa-apa. Iya. Iya. Daripada hilang semua salah ya. satu yang Iya, semua. hilang semua, yang 2 juta. 3.200.000 itu tidak sedikit. Tapi kalau misalnya Bapak salah menjawab 1.200.000 ya dibanding 3 juta ya sayang. Tapi kalau dapat 8.200.000 ya ampun Pak, bedanya jauh juga. Jadi lock ya Pak? Lock, udah bulat. Oke. Lanjut? Enggak lanjut. Nggak lanjut? Enggak lanjut. Nada? Enggak. Ikutin Bapak aja. Iya. Oke. Kalau kayak gitu, selamat Bapak sudah mendapatkan 3.200.000 rupiah. Oke? Supaya Bapak nggak penasaran, MOP lovers di rumah juga nggak penasaran. Dan saya bingung, kenapa setiap kali semua peserta ketika sampai di babak ini dan mendengar pertanyaan esai mereka akan stop sampai di sini. Padahal Bapak tahu nggak pertanyaan esai kan belum tentu susah atau kayak gimana gitu kan. Saya akan baca pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak nih ya, lanjut nih ya. Ini pertanyaan dengan nominal 5 juta rupiah ya Pak. Pertanyaannya adalah cerita legenda Sang Kuri yang berasal dari Jawa Barat. Jawa ya? Barat. Jawa Barat. Nah, tuh. Tidak apa-apa Pak. Emang it's rezeki okay. sudah It's okay, diatur iya, Pak bener. kayaknya. Iya, Oke. bener, aduh. Terima kasih buat MOP apa-apa. Silakan Bapak. Silakan Pak Nizam dan Nada sudah menjadi juara kelas Sarwenda di episode kali ini dengan membawa pulang total hadiah di 3.200.000 rupiah. Selamat. Dan yang pastinya jangan lupa saksikan terus juara kelas Sarwenda setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di MOP Channel. Dan yang pastinya aku mau ngucapin thank you buat PS Store untuk menjadi sponsorship di juara kelas Sarwenda. Dan yang pastinya semoga hadiah-hadiah yang dibagikan di sini bisa menjadi berkah buat banyak orang di sini. Thank you, bye.